Ya, ketemu lagi bersama Excel Me Softly. Sekarang topiknya rada berat. Sebenarnya saya kayak menghindari ya topik ini, belum waktunya maksudnya ya. Jadi topik kali ini adalah pivot table. Saya yakin banyak para penonton yang menunggu kayaknya ya, miliaran subscriber saya udah pada nunggu nih untuk pivot table. Jadi kali ini saya mau mengetengahkan materi pivot table. Jadi secara singkat, kegunaan pivot table adalah sebuah tools ya atau alat yang berguna untuk membantu merangkum dan menganalisa sebuah dataset yang besar. Ini contohnya kayak gini ya. Ini saya dapat nyontek juga datanya, dapat download entah dari mana saya lupa. Jadi ada contoh-contoh gini, cocok lah ini untuk sebagai contoh pivot table ya. Jadi pivot table pada intinya dapat membuat rangkuman yang menunjukkan hubungan antar variabel dalam data dengan mudah ya. Jadi misal gini, ini ada data, ini ada nomor ID karyawan, nama lengkap, jabatan, departemen, bisnis unit, gender, jenis kelaminnya, ethnicity, suku bangsa, umur, dan lain-lain kesananya ya. Mudah-mudahan ini kelihatan semua nih di capture nih, tapi kayaknya enggak deh. Jadi misal si bos ngasih data kayak gini, terus kita buat manual tanpa pivot table ya. Misalkan kita mau hitung jumlah karyawan yang ada di data ini ada berapa ya, kita mau nggak mau harus ngeblok ini semua ya kan, atau pakai sum atau count if atau apalah itu ya kan, diblok aja gini, nanti di countnya ada 1000 misalkan. Lalu butuh lagi misalkan mau dihitung yang gendernya, jenis kelaminnya laki-laki ada berapa, perempuan ada berapa. Kalau manual kan kita munculkan filter ya kayak gini. Saya suka pakai shortcut keyboard Ctrl Shift L buat mengaktifkan filter. Terus kita pilih ke gender, misalkan male-nya, laki-lakinya ada berapa, kita hitung satu-satu ya kan. Bukan satu-satu sih, tinggal di blok aja ya. Tapi ada kegiatan buka filter dulu, buka filter kayak di puncak gitu ya. Jadi enggak, namanya manual kan ribet. Nah, datanglah sebuah tools yang namanya pivot table. Cara mengaktifkannya yaitu di insert di sini ya, lalu pivot table. Klik aja langsung. Nah, dia akan langsung mengenali dataset yang ada di tabel ini. Dia akan ngeblok semua ya. Table range-nya di sini karena sudah dinamain table employees, sudah di format table. Lalu kita akan buka di new worksheet aja, lalu oke. Ya, gini. Nah, dia akan muncul sebuah bidang pivot table kayak gini ya. Lalu di sebelah kanannya ini gimana ya saya mindahin supaya muncul pivot table. Nah, gini dah. Nah, gitu ya. Ini harusnya kelihatan ya di capturean karena saya nggak monitor langsung kelihatan apa enggak ya. Mudah-mudahan masuk. Di kayak gini harusnya tampilannya sama nih dengan tampilan di PC para penonton ya. Jadi contoh pertama nih, pivot table. Misalkan si bos seperti yang saya bilang tadi minta pilih gendernya ada berapa sih, laki-lakinya ada berapa orang, perempuan ada berapa orang. Kita tahu tadi datasetnya ada 1000 orang ya karyawannya. Jadi kita pilih aja. Nah, yang di sini ini membaca otomatis dari header tabelnya ya. Dia akan muncul di sini header tabelnya nih. Kita tinggal cari gender. Ini kita lihatnya. Nah, ini kan ada di sini ya. Ini akan muncul di pivot table-nya di worksheet baru. Kita tinggal klik aja gender. Dia akan langsung female dan male. Female dan male ini dari mana asalnya? Pastinya dari data sini ya, gender ini kan. Cuma ada dua, gender cuma ada dua kan, male dan female.
Nah, setelah diklik dia akan defaultnya masuk ke rows ya. Nah, di sini kan rows muncul female dan male. Kalau saya tarik ini ke kolom, dia akan berubah penempatannya menjadi ke kolom ya, menyamping. Kalau saya taruh di row, dia akan masuk ke row, ke baris ya kan. Gimana kalau tahu apanya itu tadi, jumlah orangnya ya? Kita tarik aja sekali lagi gender ini jangan di checklistnya, jangan hilang ya. Di sebelahnya ini tulisan gender, tarik ke kolom, ke bidang values. Lihat ya, female, male ya kan. Female-nya ada 518 orang karyawan wanitanya, laki-lakinya ada 482 orang, jadi totalnya ada 1000 orang. Jadi values ya, dari gender tarik ke bawah, count of gender masuknya, jadi male-nya sekian, female-nya sekian. Lalu misal si bos suruh lagi, ini kalau kita mau hilangkan aja di remove field-nya ya. Contoh kedua, misalkan dari gender male dan female, nama-namanya siapa aja. Nah, ini juga gampang banget. Kita tinggal cari namanya, di sini ada di full name ya. Nah, dia akan langsung sort. Yang female namanya siapa aja karyawan, yang perempuan maksudnya ya. Yang male di sini siapa aja yang namanya yang berjenis kelamin laki-laki. Jadi ini sama di rows ya, gender dan full name. Masuk akal nggak kalau kita taruh ini, kita drag ke atas full name-nya. Nah, dia akan berubah mengurutkan sesuai urutan yang di bidang ini ya, di pivot table-nya. Full name-nya di atas, maka namanya duluan, baru jenis kelaminnya. Tapi ini kan jadi nggak ke hati ya jadinya ya, nggak jelas lah. Kita pengennya pengelompokannya berdasarkan gender, jadi kita tarik lagi ke atas kayak gitu ya. Oke, itu tadi sudah contoh kedua. Lalu contoh ketiga, ini saya bikin berseri aja deh, 2 seri apa 3 seri karena contohnya banyak banget ini. Saya hapus ya di sini gender, remove field, full name-nya juga remove field. Contoh ketiga, ingin menampilkan nama sesuai dengan job title. Jadi job title ini kita lihat datanya di sini ya, senior manager, technical architect, director dan lain-lain. Job title berarti di sini kita checklist job title, dia akan masuk ke row. Lalu full name-nya. Nah, kayak gini. Nah, gini ya. Dia akan mengurutkan sesuai sesuai huruf ya. Ascending apa descending apa sih sortingnya nih. Nah, dari huruf A dulu, account representative. Jadi job title-nya ada account representative, nama-namanya ini, berarti nama-nama ini dia ada di bawah jabatan account representative. Lalu yang bawahnya analis, juga nama-namanya seperti ini ya. Totalnya harus 1000 nanti ya kan. Nah, job title ini dia otomatis grouping ya, sesuai dengan data yang di job title ini. Jadi gitu. Ini baru 3 contoh. Video berikutnya saya kasih contoh-contoh yang lain masih di tema pivot ya. Tapi untuk sekarang ini cukup sampai sini aja dulu karena durasinya udah hampir 10 menit nih ya, biar kita pendek-pendek aja. Oke, jadi itu singkat dulu pivot table part 1. Sampai ketemu di video berikutnya. Mari.